Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari tafsir surah Ali Imran. Kelanjutan dari paragraf ayat 93 sampai 95 yang berjudul bantahan terhadap kaum Yahudi yang mengharamkan sebagian jenis makanan. Kita sekarang lanjut pada bagian kedua. Kita baca sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atau oleh Nabi Yakub atas dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Qul, katakanlah, fa'tu bit-Taurati, katakanlah wahai Nabi Muhammad, maka bawalah Taurat, fatluha, maka bacalah, in kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik fa ulaika humudz zalimun. Maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan oleh Allah, maka ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Sudah kita bahas tentang tafsir wal bayan dari ayat-ayat ini ya. Saya akan melengkapi dari yang disampaikan beberapa riwayat oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau Tafsir Ibnu Katsir, yaitu riwayat daripada Imam Ahmad dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, hadarat isabatun minal yahud Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Ada segolongan kaum Yahudi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka berkata, perwakilan dari kelompok Yahudi ini, hadithna an khilalin nas'aluka anhunna la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada kami tentang beberapa perkara yang akan kami tanyakan kepadamu, tiada yang mengetahuinya kecuali hanya seorang nabi. Kalau kau nabi pasti bisa menjawab, kalau kamu bukan nabi maka tidak bisa menjawab. Ini tantangan dari orang Yahudi ini, kelompok Yahudi tersebut. Qala, maka beliau berkata, saluni amma syi'tum. Dia menjawab, tanyakanlah kepadaku apa yang kalian kehendaki, silahkan. Walakin ij'alu li dhimmatallah. Tetapi berjanjilah kalian kepadaku
demi karena Allah. Wa ma akhadha Yaqub ala banihi, dan janji yang telah diambil oleh Nabi Yaqub kepada putra-putranya. La in ana haddatstukum syai'an fa'araftumuhu la tutabi'unni. Kalau sekiranya aku menceritakan kepada kalian sesuatu hal, lalu kalian mengetahuinya atau membenarkannya, maka kalian benar-benar harus mau mengikutiku masuk Islam. La tutabi'unni alal Islam. Jadi harus komitmen. Kalian sudah memberikan tantangan kepadaku dan menyampaikan bahwasanya yang mengetahui jawaban ini hanya seorang nabi. Kalau nanti aku bisa menjawab dan kalian membenarkan, maka harus masuk Islam kalian. Qalu, mereka mengatakan begini, fadzalika laka, baiklah, kami ikut maumu, terserah kamu. Qala, maka beliau mengatakan, fasaluni ma syi'tum, tanyakan kepadaku apa yang kalian mau, silahkan. Kalau mereka bertanya begini, akhbirna an arba'i khilal, ceritakanlah kepada kami tentang 4 perkara. Yaitu yang pertama ini, akhbirna ayyut ta'am harrama Isra'ilu ala nafsi, ceritakan kepada kami makanan apa yang diharamkan oleh Israel, oleh Nabi Yaqub atas dirinya. Yang kedua, wa kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ur rajul, bagaimanakah perihal air mani laki-laki dan air mani wanita, yakni bagaimanakah perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan darinya, bagaimana proses dan kejadiannya. Berikutnya, kaifa hadzal nabiyul ummi fin naum, bagaimana perihal nabi yang ummi ini dalam hal tidurnya. Sedangkan yang terakhir, keempat, waman waliyuhu minal malaikah, siapakah yang menjadi temannya dari kalangan para malaikat. Nah, inilah 4 pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi ya. Fa akhadha 'alaihimul ahda la in akhbarahum la yutabi'unnahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil janji atas mereka, yaitu jika beliau menceritakan hal tersebut kepada mereka, mereka benar-benar mau mengikutinya. Ya, awalnya mau, tetapi nanti mereka, ya kita akan baca riwayatnya ini ya. Kelanjutannya adalah waqala, Nabi bersabda, anshudukum billadzi anzala Taurata ala Musa, aku bertanya kepada kalian demi Tuhan yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Hal ta'lamuna anna Israel marido maratan syadidan wa tala sukmuhu, apakah kalian mengetahui bahwa Israel, Nabi Yaqub ini pernah sakit keras dalam waktu yang cukup lama? Yang diceritakan dalam riwayat lainnya adalah sakit encok pada pangkal paha ini. Fanadhara lillahi nadhran, maka saat itulah dia bernazar, berjanji kepada Allah Ta'ala, lain syafahullahu min suqmihi la yuharrimanna ahabba syarabi ilaihi wa ahabba ta'am ilaihi. Jika Allah menyembuhkan penyakit yang selama ini dideritanya, maka ia benar-benar akan mengharamkan makanan dan minuman yang paling disukainya. Wa kana ahabba ta'am ilaihi luhmanil ibil, bahwasanya makanan yang paling beliau sukai itu adalah daging unta. Wa habba syarabi ilaihi albanha, dan minuman yang paling disukai adalah air susu unta itu. Maka mereka dengan jujur mengatakan faqul Allahumma na'am, betul ya Allah, ya benar. Maka
beliau mengatakan, qala Allahumma ishhad alaihim, ya Allah persaksikanlah atas mereka. Saya sudah menjawab, mereka sudah mengiyakan, Allah sebagai saksinya. Jawaban berikutnya, wa qala anshudukum billahi alladzi la ilaha illahu alladzi anzala Taurata ala Musa. Aku tanyakan kepada kalian demi Allah, demi Rabb yang tidak ada Rabb selain Dia, yang menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Hal ta'lamuna anna ma'ar rajul abyadu ghalidun. Apakah kalian tahu bahwasanya mani laki-laki itu berwarna putih lagi kental? Wa ma'ul mar'ati asfar raqiq. Sementara air mani wanita itu berwarna kuning lagi encer. Fa ayyuhuma ala kana lahul waladu wasyabahu biidznillah. Maka yang manapun di antara keduanya lebih kuat, maka si anak nanti akan mirip dengannya, baik jenis maupun rupanya. Dengan kata lain, jika air mani laki-laki mengalahkan air mani perempuan, maka anaknya nanti adalah laki-laki dengan izin Allah. Apabila dalam hubungan suami istri, dalam hubungan jima, suami lebih dulu orgasnya, maka insya Allah yang lahir adalah laki-laki. Dan apabila kebalikannya, in ala ma'ur rajul ma'al mar'ah kana dzakaron. Ini terjemahan sudah tadi ya. Apabila yang kuat itu adalah air mani laki-laki atas ovum si wanita ini, maka yang terlahir adalah laki-laki dengan izin Allah, biiznillah. Wa in ala ma'ul mar'ah, apabila kebalikannya yang kuat itu adalah air mani perempuan mengalahkan ma'ar rajul, air mani laki-laki, kana unsa biidznillah, maka anaknya itu nanti menjadi perempuan dengan izin Allah. Qalu na'am, mereka mengatakan betul ya. Coba kita perhatikan ya. Nabi Muhammad SAW bukan seorang dokter, bukan ahli medis, tidak tahu tentang ilmu biologi, tetapi karena wahyu dari Allah Ta'ala, beliau bisa memberikan jawaban ini, dibenarkan oleh orang-orang Yahudi ini. Qala, maka beliau berkata lagi, Allahumma syhad alaihim, ya Allah persaksikanlah atas mereka. Wa qala, beliau melanjutkan, anshudukum billahi alladzi anzala Taurah ala Musa. Aku bertanya kepada kalian demi Tuhan yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Hal ta'lamuna anna hadzal nabiyyal ummiyya tanamu ainahu wala yanamu qalbuhu. Bahwasanya nabi yang ummi ini, maksudnya Nabi Muhammad ini, kedua matanya tidur tetapi hatinya tidak tidur. Itu spesifikasi untuk beliau ya. Ini jawaban untuk yang ketiga ini. Qalu na'am, Allahumma na'am, mereka menjawab, ya Allah betul. Nah, kemudian qala Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Qalu, nah, kemudian mereka bertanya, pertanyaannya keempat yang terakhir, wa antal an, dan sesungguhnya sekarang ini engkau fahadditsna man waliyuka minal malaikah, ceritakan kepadaku siapa temanmu dari para malaikat itu. Fa intaha nujami'uka au nufariquka, maka pada jawaban inilah nanti yang menentukan apakah kita akan bersatu ataukah berpisah. Nah, ini kecurangan daripada orang-orang Yahudi ini ya. Tadi sudah mengatakan komitmen-komitmen, ternyata mereka menggantungkan pada jawaban terakhir ini. Maka dijawab dengan jujur oleh Rasulullah SAW, inna waliyya Jibril, sesungguhnya temanku itu adalah Jibril. Walam yab'athillahu nabiyyan qattu illa wa huwa waliyuhu, tidak adalah Allah mengutus seorang nabi pun sama sekali kecuali dia adalah temannya, benar-benar mengikutinya.
Qalu, nah mereka menjawab ini, fa intaha nufariquka. Maka disinilah jawaban inilah yang menjadikan kami berpisah denganmu wahai Muhammad. Walau kana waliyuka ghairahu latabi'anaka. Seandainya yang menjadi temanmu itu malaikat lain, maka kami akan mengikutimu. Fa inda dzalika qala Allah Ta'ala, maka pada saat itulah Allah menurunkan ayat di surah Al-Baqarah 97, Qul man kana aduwwan li Jibril, katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril ila akhirih. Jadi inilah yang menjadi titik tekan kecurangan orang-orang Yahudi. Jawaban pertama, kedua, ketika mereka menyetujui, mengakui kebenarannya, tetapi pada saat mereka sampai pada jawaban ketiga ini, mereka tidak mau menerima. Mengapa orang-orang Yahudi ini memusuhi Jibril? Ya, ini intinya mereka mengada-ada. Nah, nanti ada riwayat ya, riwayat Imam Ahmad juga sebagai penjelasannya. Saya potong ke jawaban yang keempat ya. Innama baqiyat wahidah, hanya tinggal satu pertanyaan. Wa hiya lati nutabi'uka in akhbaratna biha. Ya, jadi pertanyaan tinggal satu, sangat menentukan apakah kami akan mengikutimu jika kamu menceritakannya kepada kami. In akhbartana, ini keliru harakatnya ya. In akhbartana biha fa innahu laisa min nabiyyin illa lahu malakun ya'tihi bil khabar. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun melainkan mempunyai malaikat yang selalu datang kepadanya membawa wahyu, membawa berita. Fa akhbirna man sahibuk, ceritakan kepadaku siapa temanmu itu. Maka beliau menjawab, qala Jibril alaihissalam, temanku adalah Jibril alaihissalam. Maka beliau orang-orang Yahudi mengatakan qalu ini, Jibril dzaka yanzilu bil harbi wal qital wal adabi atubuna. Jibril itu adalah malaikat yang selalu menurunkan peperangan, pembunuhan dan azab. Dia adalah musuh kami. Coba bisa kita cermati jawaban dari orang-orang Yahudi ini kan mengada-ada. Dari mana bukti yang bisa mereka tunjukkan kalau Jibril itu adalah yang menurunkan peperangan, pertumpahan darah dan azab yang dianggap musuh oleh orang Yahudi ini? Lau qulta Mikail, seandainya kamu mengatakan, jawabannya adalah Mikail alladzi yanzilu birrahmah wan nabati wal qadar lakana. Kalau seandainya yang kamu katakan temanmu itu Mikail yang biasa menurunkan rahmat, tumbuh-tumbuhan dan hujan, malaikat yang menurunkan rezeki, lakana, maka akan mengikuti orang-orang Yahudi tersebut. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan ayat 97 Al-Baqarah ini, Qul man kana aduwwan li Jibril, siapa yang musuh bagi Jibril, fa innahu nazalahu ala qalbika bi'nillah, sesungguhnya dia menurunkan pada hatimu dengan izin Allah, menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kepada kitab sebelumnya, wahuda sebagai petunjuk, wa busyra serta berita gembira, lil mukminin untuk orang-orang yang beriman ya. Nah, cuma sekalian, inilah sebagai pelengkap ya dari akhlak-akhlak buruk, sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Mereka suka mengada-ada, menyampaikan alasan-alasan yang tidak masuk akal, yang dibuat-buat ya, termasuk ini. Jadi kalau kita runtut mengapa mereka memusuhi Jibril, nah, mereka ini beralasan dengan hal-hal yang mereka buat sendiri, yang diantaranya sudah kita sebutkan tadi dalam riwayat Imam Ahmad. Yang pertama adalah malaikat Jibril turun membawa peperangan, sedangkan malaikat Mikail turun membawa hujan dan rahmat. Ya, kalau peperangan yang dihadapi ya, antara kaum muslimin, pasukan kaum muslimin berperang melawan orang-orang kafir,
Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril dan yang lainnya, itu kan sudah lazim ya. Pada saat perang Badar ya, itu diantara pertolongan Allah adalah turunnya para malaikat. Nah, jadi perang yang dikobarkan oleh Jibril ini atas perintah Allah, maka tidak ada yang salah di sini. Kalau menuduh Jibril sebagai pembawa dalam tanda kutip tadi ya, malapetaka, maka ini adalah tuduhan yang keji yang itu sama sekali tidak ada pada Jibril ya. Yang kedua, Allah menyuruh malaikat Jibril menjadikan, ini barangkali ini yang titik tekannya ya. Jadi Allah menyuruh malaikat Jibril, persepsi ya, tuduhan dari mereka ini, menjadikan kenabian dari kalangan Bani Israel. Tetapi ia, malaikat Jibril, menjadikan kenabian dari kalangan Bani Ismail. Jadi menurut mereka, kaum Yahudi, malaikat Jibril salah dalam menurunkan wahyu. Nah ini kan parah sekali ya, tuduhan seperti ini ya. Malaikat Jibril keliru dalam memberikan wahyu, yang harusnya Nabi akhir zaman adalah dari Bani Israel, tapi ini dari Bani Ismail. Ya, ketika malaikat Jibril ini mendatangkan gempa dan azab, sekali lagi ini juga atas izin Allah. Ya, keempat, malaikat Jibril memperingatkan akan kehancuran Baitul Maqdis di Palestina. Yang kelima, malaikat Jibril membuka rahasia kaum Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi rupanya inilah alasan-alasan yang dipakai oleh orang-orang Yahudi sehingga mendiskreditkan, memojokkan Jibril alaihissalam yang mulia ya. Berikutnya adalah, menurut kami, kata Ibnu Katsir ini, pembahasan ini mempunyai kaitan dengan tafsir ayat di atas ditinjau dari dua segi berikut, yaitu pertama, Israil alaihissalam atau Nabi Yakub tadi ya, mengharamkan atas dirinya sesuatu yang paling disukainya demi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi lillahi taala sebenarnya. Hal ini diperbolehkan menurut syariat mereka, dan hal ini mempunyai kaitan jauh sesudah itu dengan firman-Nya, yaitu ayat 92 di Ali Imran sudah kita baca, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Jadi Israel atau Yakub ini sangat cinta dengan daging unta dengan susunya, maka sebagai bentuk pengorbanan cinta kepada Allah supaya diterima, ditinggalkan apa yang dicintai itu. Nah, itu ada kemiripan ya. Hal ini disyariatkan di dalam agama kita Islam, yaitu menginfakkan sebagian dari harta yang dicintai oleh seorang hamba dan sangat digandrunginya demi ketaatannya kepada Allah Ta'ala, seperti yang disebutkan oleh firman Allah yang artinya dan memberikan harta yang dicintai, Al-Baqarah 177, dan mereka memberikan makanan yang disukainya, Al-Insan ayat 8, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Nah, ini cerita tentang keluarga Ali bin Abi Thalib pada saat puasa Nadar mau berbuka, sudah menyiapkan makanan selama 3 hari berturut-turut, ternyata nggak jadi buka puasa, diinfakkan hartanya atau makanannya kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan perang ini. Itulah harta yang dicintai, ketika diinfakkan maka itu akan diganti dengan pahala yang besar dari sisi Allah Ta'ala. Jadi ada kemiripan antara yang dilakukan oleh Israel dengan di syariat kita ini. Yang kedua, dalam pembahasan terdahulu disebutkan sanggahan terhadap orang-orang Nasrani dan akidah mereka yang batil terhadap Al-Masih. Juga disebutkan kepalsuan pendapat mereka. Kemudian dijelaskan perkara yang hak dan hal yang yakin tentang Isa dan ibunya. Bagaimana Allah menciptakan Isa melalui kekuasaan dan kehendaknya, lalu Allah mengutusnya kepada Bani Israel, menyeru mereka untuk menyembah Tuhannya yang maha suci lagi maha tinggi. Selanjutnya sanggahan Allah ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang isinya menjelaskan bahwa nasakh ini adalah penghapusan
yang mereka ingkari keberadaannya dan tidak diperbolehkan oleh mereka benar-benar terjadi. Jadi dikaitkan antara yang terjadi pada dulu orang-orang Nasrani dengan orang-orang Yahudi sekarang ini, tentang penghapusan. Dulu dilarang, sekarang diperbolehkan. Itu adalah atas kehendak Allah, tidak ada yang ganjil sama sekali ya. Kenapa mereka mengada-adakan sesuatu yang tidak ada? Karena sesungguhnya Allah telah menaskan. Tadi nasakh itu adalah menghapus. Kalau menaskan berarti mentekstualkan atau menuliskan di dalam kitab Taurat mereka bahwa Nabi Nuh alaihissalam ketika keluar dari perahunya, Allah membolehkan baginya semua binatang yang ada di bumi. Ia boleh makan dagingnya. Sesudah itu Israel mengharamkan atas dirinya daging unta dan air susunya, yang kemudian sikapnya itu diikuti oleh anak-anaknya. Ketika kitab Taurat diturunkan, hal itu tetap diharamkan. Diharamkan pula hal-hal lainnya sebagai tambahan dari yang telah ada. Ini semata-mata adalah atas syariat dari Allah Ta'ala. Pada mulanya, ini contoh lain ya, bahwasanya dalam hal syariat ini dinamis ya, itu biasa. Contohnya pada saat Allah Ta'ala membolehkan Adam menikahkan anak-anak lelakinya dengan anak-anak perempuannya. Qabil ya dengan saudaranya Habil, Habil dengan saudarinya Qabil. Nah, jadi ditukar karena tidak ada lagi ya, manusia pada saat itu hanya terbatas itu saja, sehingga boleh menikah dengan anak-anak perempuan ya, sesama saudara. Tetapi sesudah itu peraturan tersebut diharamkan. Pada zaman dahulu di masa Nabi Ibrahim mengambil, bahasanya di sini ya kayak selir lah, gundik yang di samping istri itu diperbolehkan. Nabi Ibrahim melakukan hal tersebut kepada Hajar ketika ia mengambilnya sebagai gundik di samping istrinya sendiri, yaitu Siti Sarah. Akan tetapi hal tersebut diharamkan bagi mereka dalam kitab Taurat. Di masa Nabi Yakub menggabungkan dua orang saudara perempuan dalam satu perkawinan diperbolehkan. Nabi Yakub sendiri melakukannya. Sesudah itu hal ini diharamkan dalam kitab Taurat. Di kita juga nggak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kita menggabungkan antara wanita dengan saudarinya dalam satu pernikahan ini tidak boleh. Saudara mbak sama adiknya dinikahi dalam satu pernikahan tidak boleh, dan itu berlaku juga untuk bibinya. Jadi seorang cewek atau anak perempuan misalnya nikah dengan laki-laki, nah kemudian laki-laki ini misalnya ya ingin poligami, tidak boleh menikahi bibinya yang masih mahram daripada si saudara si istrinya ini, ya tidak boleh dipersatukan dalam satu pernikahan. Jadi itu tambahan dari hadisnya. Semuanya itu dinaskan atau dituliskan di dalam kitab Taurat yang ada di tangan mereka. Dan hal ini merupakan salah satu bentuk nasakh itu sendiri, yaitu pengeditan, revisi dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang lazim ya dalam agama kita. Demikian pula halnya apa yang telah disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, yaitu menghalalkan sebagian dari apa yang pernah diharamkan oleh kitab Taurat. Mengapa mereka tidak mau mengikutinya, bahkan mendustakan dan menentangnya? Demikian pula apa yang telah diutus oleh Allah kepada Nabi Muhammad berupa agama yang benar dan jalan yang lurus, yaitu agama kakek moyangnya, yakni Nabi Ibrahim. Mengapa mereka tidak mau beriman? Karena itulah dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala, ayat 93 tadi, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan atau kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Yakni dahulu semua jenis makanan dihalalkan sebelum kitab Taurat diturunkan, kecuali apa yang diharamkan oleh Israel atau Nabi Yakub sendiri. Qul fa'tu bitaurati fatluha in kuntum shadiqin. Katakanlah, maka bawalah kitab Taurat itu lalu bacalah dia jika kalian adalah orang-orang yang benar.
Karena sesungguhnya kitab Taurat pasti dinyatakan sama dengan apa yang kami katakan. Faman iftara Allahu al-kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humudz dzalimun. Barang siapa yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukumnya. Kembali ke tafsir Al-Munir ini. Sesungguhnya syariat Al-Qur'an sangat jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya. Syariat Al-Quran adalah syariat yang sesuai atau memiliki titik temu dengan syariat-syariat sebelumnya di dalam pokok atau dasar penghalalan dan pengharaman. Oleh karena itu, syariat Al-Quran sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, juga sesuai dengan apa yang sebelumnya telah ditetapkan berupa hukum halalnya semua jenis makanan bagi Bani Israel kecuali dua hal. Satu, yaitu jenis makanan yang diharamkan oleh Israel, oleh Nabi Yakub atas dirinya sendiri berdasarkan ijtihadnya sendiri, tidak berdasarkan izin Allah, menurut pendapat yang benar ya. Karena Allah menyandarkan pengharaman kepada Nabi Yakub alaihissalam, bukan kepadanya di dalam ayat ini. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi, kecuali apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri ya. Ini ijtihad daripada Nabi Yakub sendiri, bukan atas izin dari Allah. Juga karena jika Nabi Muhammad SAW berijtihad dan hasil ijtihad beliau tersebut mendapatkan pengukuhan atau legalisasi dari Allah, maka hasil ijtihad tersebut termasuk ajaran agama yang wajib untuk kita ikuti. Menurut riwayat yang sahih, Nabi Muhammad pernah mengharamkan madu bagi beliau sendiri atau bagi sahaya perempuan beliau, yaitu Maryam Al-Qibtiyah. Tetapi Allah tidak menyetujui hal tersebut, maka turunlah ayat di awal Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahlallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharapkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi memang ada beberapa sebab nuzulnya. Jadi karena madu inilah menyebabkan kecemburuan di antara istri-istri beliau, sehingga beliau mengazamkan kepada dirinya, karena ini sebab tidak harmonisnya para istri, ya mereka manusia biasa walaupun para wanita solihah, tetapi tetap ada unsur-unsur kemanusiaan, ada sisi kecemburuan ya, diakibatkan madu ini, sehingga beliau tidak mau minum madu setelah itu. Akhirnya ditegur oleh Allah. Jadi itulah merupakan sisi kemanusiaan Nabi SAW. Ijtihadnya tidak tepat, akhirnya diturunkan wahyu sebagai pengingat secara langsung. Itu adalah makna dari al-ismah atau sifat al-maksum, kepada diri beliau dijaga, dipelihara supaya tidak menyimpang terus ya. Ada wahyu yang diturunkan. Lalu apakah wajib bagi beliau membayar kafarat karena mengharamkan sesuatu yang sebenarnya mubah? Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama ya. Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan sumpah dan menjadikannya sebagai landasan dasar hukum. Jadi sama dengan sumpah yang lain, artinya kalau dilanggar berarti harus dikafaroi dengan membebaskan budak atau memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, atau pakaian ya, dikasih baju, atau bisa diganti dengan puasa 3 hari. Itu adalah kafarat sumpah. Jadi Imam Abu Hanifah menyamakan, walaupun ini dalam hal mubah, tetapi tetap kalau dilanggar maka dibayar kafarat. Setiap masalah pengharaman sesuatu yang sebenarnya hukumnya adalah mubah, itu kelanjutan dari pernyataan Abu Hanifah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa ini tidak mewajibkan pembayaran kafarat, denda tidak ada, dan menjadikannya sebagai sesuatu yang dikhususkan dengan nas. Jadi ini hanya berlaku untuk beliau, tidak berlaku untuk umatnya sebagai pembelajarannya. Adapun sebab Nabi Yakub alaihissalam mengharamkan daging unta, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa ketika Nabi Yakub terkena penyakit irkun nasa, yaitu encok pada pangkal paha, maka para tabib menyarankan agar menjauhi daging unta. Lalu beliau pun mengharamkan atas dirinya daging unta tersebut. Lalu kaum Yahudi berkata, sesungguhnya kami mengharamkan daging unta atas diri kami
karena Yakub mengharamkannya dan Allah menurunkan pengharamannya dalam kitab Taurat. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat qul fa'tu bitaurati fatluha in kuntum shadiqin, namun mereka tidak berani melakukannya. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat 94 di dalam surah Ali Imran. Az-Zajjaj berkata, ayat ini mengandung bukti yang paling agung tentang kebenaran akan kenabian Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan kepada mereka bahwa apa yang mereka katakan tersebut sebenarnya tidak terdapat di dalam kitab suci mereka, Taurat, dan beliau menyuruh mereka untuk mendatangkannya, tetapi mereka tidak berani. Hal ini menegaskan bahwa sebenarnya mereka mengetahui bahwa apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu tidak lain adalah berdasarkan wahyu. Karena ya kalau Nabi Musa adalah Nabi yang mendapatkan kitab Taurat, otomatis beliau menguasainya. Kemudian sepanjang sejarah sesudahnya itu yang betul-betul hafal di luar kepala kitab Taurat adalah Uzair. Ketika sudah dimatikan selama 100 tahun itu, jadi Uzair hafal kitab Taurat sehingga diangkat oleh mereka sebagai anak Tuhan gitu ya, oleh orang-orang Yahudi ini. Jadi Nabi Muhammad mengetahui isi kitab Taurat ini berarti menunjukkan beliau dapat wahyu dari Allah, tidak ngarang-ngarang sendiri ya. Kemudian yang kedua, jenis makanan. Beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala bagi kaum Bani Israel dalam kitab Taurat seperti lemak dan yang lainnya adalah sebagai hukuman bagi mereka atas berbagai kemaksiatan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Misalnya Allah Ta'ala berfirman di An-Nisa 160 yang artinya, karena kezaliman orang-orang Yahudi kami haramkan bagi mereka makanan yang baik dahulu ya, pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang-orang lain di jalan Allah. Atau Al-An'am 146, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba kecuali yang melekat di punggungnya atau yang di dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar. Nggak tahu apakah mereka konsekuen mengikuti larangan ini. Ya, saya kira mereka tidak ya, mereka bebas ya dalam mengkonsumsi apapun, ya Allah alam bisawab. Al-Kalbi memiliki pandangan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya tidak mengharamkan daging unta bagi mereka di dalam Taurat. Akan tetapi Allah mengharamkannya setelah turunnya Taurat akibat kezaliman dan kekufuran mereka. Dahulu jika Bani Israel melakukan sebuah dosa besar, maka Allah menghukum mereka dengan mengharamkan bagi mereka sebuah jenis makanan yang baik dan sebenarnya halal, atau menimpakan kepada mereka sebuah hukuman berupa kematian. Ini adalah syarat taubatnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Taubatnya bukan pengakuan penyesalan seperti kita saja, tapi faqtulu anfusakum ya, taubatnya harus bunuh diri, harus dengan kematian ini ya. Betapa beratnya hukuman untuk orang-orang tersebut ya. Jadi ayat ini secara jelas menegaskan kesamaan syariat Al-Quran dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan syariat semua nabi di dalam ajakan kepada ajaran tauhid, memerangi kesyirikan dan paganisme, penyembahan kepada berhala, serta mengikuti agama Islam dalam arti yang umum, yaitu tunduk, patuh, pasrah dan taat kepada Allah di dalam segala perintah dan larangannya. Intinya seperti itu, sama dalam hal akidah, dalam hal tauhid. Ada kemiripan tadi dalam hal makanan ataupun minuman, tetapi perbedaannya adalah dari sisi teknis hukum-hukum pidana, perdata dan lain-lain. Intinya adalah semua risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah sama, risalah yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita pun juga nanti akan dipertemukan ya, dalam kehidupan abadi di surganya. Allah Ta'ala berkumpul dengan Rasulullah SAW, dengan para nabi yang lainnya ya, selama kita mentauhidkan Allah Ta'ala dengan tauhid yang sebenar-benarnya ya. Baiklah, cukup untuk tafsir pada 3 ayat ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf, saya ikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.